Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lawatan hati untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Stefanus adalah seorang pelayan yang diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan cinta dari Tuhan itu. Stefanus adalah seorang yang tercatat di dalam Alkitab kita begitu setia di dalam masa-masa pelayanannya. Pada masa itu, tidak banyak orang yang suka kalau ada orang yang melakukan tugas pelayanan. Sehingga mereka menangkap Stefanus, mereka mengadili, dan di dalam pengadilan itu Stefanus bukan membela dirinya, tetapi dia justru mengungkapkan perasaannya terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Stefanus mengungkapkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang besar itu sungguh-sungguh berlaku di dalam kehidupan setiap orang. Dan itulah berita firman Tuhan yang Stefanus sampaikan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak semua orang suka mendengarkan apa yang Stefanus katakan. Sehingga peristiwa yang jadi dalam bacaan kita hari ini terjadi ketika mereka sungguh-sungguh marah atas apa yang sudah dilakukan dan dikatakan Stefanus di dalam pengadilan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah Stefanus adalah sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa di dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus, kita ini sudah dikaruniai oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga memampukan kita untuk benar-benar berkarya. Berkarya di saat-saat yang mudah, sekaligus tetap mampu berkarya di situasi yang sulit sekalipun. Kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang selalu dimampukan untuk berjuang di tengah berbagai tekanan yang kita hadapi. Karena itu, berkaca dari apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika ia menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, Stefanus sampai masa akhir hidupnya terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, lawatan hati kita hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa di sepanjang kehidupan kita terus diajak untuk dapat memuliakan Dia lewat berbagai kesempatan yang Tuhan juga hadirkan di tengah kehidupan kita setiap hari. Ada banyak sekali kesempatan dan juga tantangannya. Ketika tantangannya sulit, kita tidak dibuat untuk menjadi orang-orang yang mudah menyerah, tetapi terus semangat supaya semua yang tengah kita kerjakan sungguh-sungguh dapat menjadi karya yang terbaik untuk kehidupan kita di dalam Tuhan. Bersama dengan keluarga, kita diajak memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan, proses pendidikan, kita diajak juga untuk bisa berkarya dengan semaksimal mungkin. Lewat pelayanan, kita diajak untuk bisa memperhatikan sesama kita. Karena itu, kita juga terus dimampukan untuk setia sampai akhir. Setia sampai Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini menjadi pengingat untuk kita semua
bahwa ada waktu untuk kita terus melakukan yang paling baik yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini, sehingga semua karya yang terbaik itu akan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, mampukanlah kami untuk setia sampai akhir kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan semua yang terbaik di tengah berbagai tantangan atau juga kesulitan yang kami hadapi. Sertai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.